tadi saya khatib di sana. Ya saya nggak peduli lagi orang mau paham atau tidak, tapi saya harus sampaikan, iya kan? Tapi kalau saya perhatikan di mimbar itu, perhatikan banyak juga. Biasanya kalau orang gini-gini dengar gitu kan itu ada artinya kan? Seperti itu. Maksudnya apa? Tidak usah lagi kita menyembunyikan gaji ini, karena ini bukan hal yang terlarang kok. Ya tunjukkanlah dalilnya kalau memang kajian ini terlarang. Dan saya ingin, ya kita harus bangga dengan kaji ini, gitu loh. Harus bangga kita rasakan. Ya, jadi yang seperti itu. Nah ini harus bisa kita paham. Nah akhirnya, ya. Saya kasih pertanyaan dulu. Saya lihat coret-coretan saya. Apa yang bisa kawan-kawan pahami dari makna syahadat ma'rifah yang bunyinya begini? Aku bersaksi pada diriku sendiri. Syarat untuk melihat Allah itu mutlak, syaratnya mengenal. Dan syarat untuk mengenal itu mesti ketemu. Dengan ketemu itulah kita bisa bermusyahadah. Artinya bisa kita menyaksikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memastikan hukumnya bahwa bermakrifat kepada Allah itu bukan amalan sunnah, tetapi adalah wajib. Bermakrifat itu wajib. Ya setidaknya awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Ya kita semua ini sudah paham mengenal Allah melalui sifat yang Allah tajallikan. Ya artinya pada hakikatnya Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau kawan-kawan sadar kita ini nggak ada, jadi dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui sifat ma'ani. Saya coba lapaskan lagi: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau melalui sifatnya ini kan nggak perlu sampai 13 tahun untuk mengenal Allah, tapi 1-2 jam sudah kenal kita. Cuma kawan-kawan sekalian, kita tidak mau ini hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana ini bisa benar-benar kita rasakan. Nah, masing-masing kita coba kita mempraktekkan. Ya, kita praktekkan dulu bagaimana cara kita kalau sudah kita kenal Allah melalui sifatnya, prakteknya seperti apa. Contohnya misalnya yang harus kita latih itu
Misalnya sifat basar, melihat. Ya, dilatihlah kesadaran kita bahwa yang melihat ini basar. Ya. Jadi kita hindari melihat itu ada rasa keakuan kita yang melihat. Tapi kita sadar yang melihat ini Kau ya Allah. Nah, coba kawan-kawan diterapkan begitu. Artinya ditawazuhkan. Sadarilah yang melihat ini Dia. Gitu. Ya, jangan lagi ada. Kalau dibentuk persentasenya 0,1 saja tidak boleh. Ya, jadi kesadaran kita ini yang melihat ini adalah Allah, bukan mata. Nah, coba berapa lama kita ini dalam kesadaran kita bahwa yang melihat ini mata, yang melihat ini kita, gitu. Ya, tapi sadarilah yang melihat ini. Jadi makanya kawan-kawan jemaat dimuliakan oleh Allah. Dan nanti boleh diperhatikan kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang rajin, yang mengamalkan kaji ini, ketika dia melihat, penglihatan itu tajam gitu ya. Karena dia bukan dia yang melihat, itikad di dalam dirinya, Kau Tuhan gitu. Ya. Nah, ketika kita misalnya mengamalkan irodat, ya prakteknya itu, seumpama kita makan, ya dia dilihatnya dulu irodat itu, gitu. Ya, sudah sempurna, ya yang irodat itu yang berkehendak, baru dia mulai. Gitu ya. Nah, coba kita cocokkan ya kawan-kawan ya. Ketika dia berpikir itu sifat alim, dia sadari itu. Ini alimmu ya Allah. Nah, sampai kepada nanti sifat mutakallim, sifat kalam, berkata-kata. Nah, di dalam sholat itu jangan lagi kita merasa ya membaca Fatihah atau membaca Bismillah, Fatihah dan ayat-ayat lain, doa-doa yang ada baca dalam sholat itu masih merasa kalam kita, jangan. Ya. Nah, coba kawan-kawan jemaah yang dimuliakan Allah, betul-betul ini harus bisa kita rasakan dengan cara melatih. Disitulah kita nanti ya bisa betul-betul seperti apa yang dikehendaki Rasulullah. Buzudika zambun. Memang merasa kita nggak ada di situ. Nah, ya dengan meminta pertolongan kepada Allah, betul-betul bisa kita rasakan sifat itu. Ya, terutama saya katakan ketika kita bersolat. Ya, ini hal yang tidak bisa lagi hanya sekedar pengetahuan. Yang minggu yang lalu itu sudah kita ambil seumpama ya Nabi Allah Adam. Coba lihat kesadaran fisiknya itu karena itu belum hidup. Ya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia sudah ditiupkan Allah percikan dirinya, kira-kira begitu, dan dia lihatlah sifat Allah di dirinya itu, baru dia bertakbir. Ya, dilihatnya sifat Allah itu, dia rasakan sifat Allah itu, Nabi Allah Adam pun baru bertakbir. Maka kita pun jemaah dimuliakan oleh Allah,
begitulah. Ya, lihat gitu. Begitu juga Nabi Allah Musa. Ketika umatnya berbicara tentang Tuhan, umatnya bisa melihatkan patung berhala. Tuhan kau mana ya Musa? Tuhan kami bisa diperlihatkan. Tuhan kau mana? Maka Nabi Allah Musa menghadap kepada Allah. Ketika Nabi Allah Musa melihat bukit Tursina, maka di situ Allah berdialog. Makanya Nabi Musa itu dapat titel wakala lamallahu Musa tak 5. Dia